Bahkan gas air mata untuk membubarkan tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, 1 orang tewas terkena panah. 7 pelaku tawuran ditangkap, 3 diantaranya masih di bawah umur. Polisi melepas tembakan gas air mata saat membubarkan tawuran warga di Jalan Pamping dan Kampung Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Akibat tawuran, seorang warga tewas terkena anak panah di bagian leher. 7 orang diduga pelaku tawuran ditangkap polisi, 3 diantaranya masih di bawah umur. Polisi menyita beberapa barang bukti anak panah dan ketapel. Penyebab tawuran diduga akibat dendam lama. Firman temanku dibusur Pak. Apa mungkin nah? Kakiku Pak. Sempat dibusur sama kubu sebelah. Iya. Pernah ikut perang tapi Terus yang korban itu kamu kenal orangnya? tidak Pak. Yang meninggal? Tidak. Untuk mendalami pelaku utamanya siapa. Yang jelas mereka ini turut serta ikut dalam aksi tawuran Pak ya? Ada yang turut serta, ada pun yang didapat pengakuannya hanya menonton. Polisi masih mengejar pelaku tawuran yang melakukan penggusuran dan menewaskan seorang warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Murbone, iNews melaporkan. Ya, dipicu saling ejek, sejumlah geng motor di Kota Medan tadi malam terlibat tawuran. Polisi melepas tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. 10 remaja diamankan. Polisi melepas tembakan peringatan saat membubarkan tawuran geng motor di Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan, Deli, Sumatera Utara. Menghindari petugas, geng motor ini kabur hingga nekat melawan arus. 10 remaja diduga terlibat tawuran ditangkap polisi. Diduga tawuran dipicu saling ejek sebelum melakukan balap liar. Pasti balapan liar yang sering dilakukan di sepanjang jalan. Jadi kami dari Polsek Medan Labuan melaksanakan kegiatan ini untuk mengantisipasi anak-anak jalanan yang merugikan. 20 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen resmi diamankan ke Mapolsek Medan Labuhan. Sementara 10 remaja yang ditangkap diberikan sanksi tilang dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Surabaya, Jawa Timur tewas mendadak di dalam taksi online yang ditumpanginya. Jasad korban dievakuasi petugas menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol pasien corona. Petugas juga menyemprotkan disinfektan di sekitar lokasi. Petugas menggunakan alat pelindung diri APD mengevakuasi seorang wanita yang tiba-tiba tewas dalam taksi online yang ditumpanginya di Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur. Menurut sopir taksi online, korban memesan taksi dari wilayah Tenggilis menuju rumah kos di Jalan Siwalan Kerto. Sebelum korban dievakuasi, petugas menyemprotkan disinfektan. Sebelum meninggal, korban sempat batuk dan kejang serta mengalami sesak nafas. Nah, sebelum lampu merah ini mau belok sini, aku dengar kayak batuk gitu. Oh, aku tak kirain mau muntah 2 kali. Habis itu langsung jatuh. Aku berhenti di situ, minta tolong sama bapak-bapak situ. Setelah batuk 2 kali, langsung jatuh tersumpur di dalam mobil. Indikasinya apa nih Bu? Karena apa? Informasi awal mungkin jantung ya, jadi belum masih tahap pemeriksaan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang wanita SPG ditemukan tewas di kamar kosnya di Blora, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana. Polisi menduga korban tewas sejak 3 hari lalu. Warga digembarkan dengan tewasnya seorang wanita di kamar kosnya di Kelurahan Jetis, Blora, Jawa Tengah. Evakuasi korban Rani Fatmawati dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri atau APD. Tewasnya SBG kosmetik di sebuah swalayan ini diketahui oleh pemilik kos setelah mencium bau tidak sedap dari kamar korban. Korban didapati terbujur kaku di atas tempat tidur. Waktu jenengan buka itu kondisinya korban seperti apa? Ya belum, cuma saya buka gitu ada orangnya tidur sudah jauh ya.
Polisi yang melakukan olah TKP menduga wanita asal Jember ini sudah tewas sejak 3 hari lalu. Menurut keterangan sudah 3 hari tidak masuk kerja, berarti artinya rekan-rekan bisa menyimpulkan. Jasad korban dibawa ke RSU Blora untuk diotopsi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kesal tidak disiapkan makan sahur, seorang suami tega membunuh istrinya. Emosi pelaku memuncak karena korban menolak dibangunkan dari tidur. Leong Kong Yong tak berkutik saat ditangkap polisi di rumah kosnya di kawasan Jatisari, PP Legiwaru, Sidoarjo, Jawa Timur. Pria berusia 48 tahun ini diduga telah membunuh istri siri yang sudah 12 tahun dinikahinya. Awalnya pelaku emosi karena korban tidak menyiapkan makanan sahur. Emosi pelaku memuncak setelah korban menolak untuk dibangunkan. Pelaku gelap mata lalu menganiaya korban dengan senjata tajam hingga mengalami pendarahan. Saat dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, pelaku menyebutkan korban mengalami pendarahan. Namun petugas rumah sakit curiga dengan luka di tubuh korban hingga mengungkap Leong Kong Yong sebagai pembunuh. Kepada polisi, pelaku mengaku sebelumnya sempat cekcok karena sang istri menuntut korban membelikan sepeda motor untuk anaknya. Hilaf, Pak. Hilaf, kenapa? Sebelumnya sudah cekcok sih, saya bangunkan, dia nggak mau, saya suruh buatkan untuk makan sahur, Pak. Terus? Korban sudah ada di rumahnya di Paten Rowo Nganjuk, akhirnya kita koordinasi dengan Polsek Paten Rowo untuk tidak dimakamkan dulu, selanjutnya untuk jenazah kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran narkoba antar negara memanfaatkan wabah corona. 65 kg sabu dari jaringan internasional digagalkan peredarannya oleh polisi. Sabu diselundupkan, disamarkan di bawah bagasi dan di dalam pintu mobil. Dari rekaman video amatir ini, polisi menghentikan 2 mobil di Jalan Poros Samarinda, Bontang, dan memeriksa 2 pengemudinya. 2 orang merupakan warga Pindrang, Sulawesi Selatan dan Tarakan, Kalimantan Utara. Polisi kemudian melakukan penggeledahan karena kedua pembawa mobil gerak-geriknya mencurigakan. Ya, kamu yang bawa. Ya, kamu yang bawa. Ya. Berapa banyak? Nggak tahu. Ya sudah. Sudah. Ya. Ntar, satu lagi. Itu masih ada satu lagi. Ikut kami ikut. Ternyata 2 orang ini membawa sabu dalam kemasan teh Cina yang diselundupkan melalui Malaysia menuju Indonesia. 65 bungkus sabu masing-masing seberat 1 kg disembunyikan dalam bagasi dan di bagian dalam pintu mobil. Para pelaku kejahatan narkoba ternyata memanfaatkan situasi COVID-19 ini untuk melakukan aksi kejahatannya lebih intens. Kayaknya kita dapat seperti ini. Polisi kini mendalami pengakuan 2 sopir yang ternyata merupakan kurir narkoba jaringan internasional untuk mengetahui penerima sabu di wilayah Balikpapan. Dengan barang bukti 65 kg sabu, para kurir terancam hukuman mati. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban begal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban dianiaya pelaku yang menggasak sepeda motornya. Saat penangkapan, 1 pelaku tewas ditembak polisi karena hendak kabur. Kena begal di mana? Di daerah Pasar Minggu. Oh, motornya apa? Vario. Polisi menangkap 3 pelaku begal sadis yang melukai 1 orang korban di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban mengalami luka bacok di punggung dan tangan sebelum pelaku menggasak sepeda motornya. Ketiga pelaku ditangkap di Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti senjata tajam serta 1 sepeda motor curian milik korban. 1 pelaku ditembak polisi karena hendak kabur. 3 pelaku kita lumpuhkan dan 1 orang setelah kita bawa ke rumah sakit meninggal di Rumah Sakit Kramat Jati. Para pelaku terancam maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati,